Di dalam Islam, adanya uban bisa menjadi fase kehidupan yang akan dilewati oleh setiap manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Rum ayat 54. Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Orang yang memiliki uban tidak perlu sedih dan malu, karena rambut putih atau uban adalah sesuatu yang sangat dahsyat dalam pandangan Islam. Uban adalah pengingat seseorang akan kematian. Di dalam Quran surat Fatir disebutkan, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seseorang penolong pun. Quran surat Fatir ayat 37. Menurut Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsir beliau, bahwa para ulama tafsir seperti Ibnu Abbas, Ikrimah, Qatadah, Ibnu Uyainah, dan yang lainnya menjelaskan bahwa maksud sang pemberi peringatan dalam ayat di atas adalah uban. Karena lumrahnya uban muncul di usia senja, jadilah uban itu sebagai pengingat manusia bahwa ia berada di penghujung kehidupan dunia, menanti tamu yang pasti datang dan tidak disangka-sangka, yaitu kematian. Munculnya uban membuat seseorang sadar bahwa keberadaannya di dunia ini tidaklah selamanya, hanya sebentar bila dibandingkan dengan kehidupan selanjutnya, yaitu alam akhirat, yang satu hari di sana sama dengan 50.000 tahun di dunia. Seseorang yang sadar bahwa uban adalah pengingat akhirat, maka ia akan lebih disibukkan oleh hal-hal yang pasti. Hari-harinya menjadi lebih produktif untuk mempersiapkan bekal akhirat. Uban juga akan menjadi cahaya di hari kiamat. Dari Amr bin Su'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah mencabut uban. Tidaklah seorang muslim yang memiliki sehelai uban, melainkan uban tersebut akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat nanti." Hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa sesungguhnya uban itu cahaya bagi orang-orang mukmin. Ka'ab bin Murrah radhiyallahu an berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang telah beruban dalam Islam, maka dia akan mendapatkan cahaya di hari kiamat." Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu, orang yang memiliki uban akan mendapatkan cahaya di hari kiamat. Dan orang yang mencabut ubannya, ia akan kehilangan cahaya di hari kiamat. Dengan munculnya uban, seharusnya menyadarkan orang-orang yang berakal untuk lebih bersemangat dalam melaksanakan kebajikan, membuatnya semakin peka terhadap hak-hak Rabb-Nya dan hak-hak sesama makhluk. Waktunya ia habiskan untuk kebaikan, ibadahnya menjadi lebih baik dan sempurna. Selain itu, rupanya uban juga membuat seseorang lebih tampak tabah dan berwibawa. Sikapnya tenang ketika berbicara, berbuat, serta bermuamalah dengan orang lain. Oleh karena itu, Islam memerintahkan kepada kita untuk menghormati orang-orang yang sudah tua. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya termasuk dari pengagungan kepada Allah ialah menghormati orang muslim yang sudah beruban atau orang tua." Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam riwayat yang lain juga dijelaskan dari Sa'id bin Musayyib, beliau berkata, "Ibrahim adalah orang pertama yang menjamu tamu, orang pertama yang berkhitan, orang pertama yang memotong kumis, dan orang pertama yang melihat uban." Lalu berkata, "Apakah ini wahai Tuhanku?" Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kuwibawaan wahai Ibrahim." Ibrahim kemudian berkata, "Wahai Tuhanku, tambahkanlah aku kewibawaan itu." Hadis riwayat Bukhari.
Berangkat dari kedahsyatan di atas, kemudian jumhur ulama menyimpulkan bahwa hukum mencabut uban adalah makruh. Pendapat ini dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Bahkan ada pula ulama yang menghukumnya haram, seperti Al-Baghawi rahimahullah. Beliau menyatakan, seandainya mau dikatakan haram karena ada larangan yang tegas mengenai hal ini, maka ini tidak mustahil. Tidak ada bedanya antara mencabut uban pada rambut, kepala, maupun jenggot. Dari penjelasan tadi, semoga kita semua dapat menambah pengetahuan kita mengenai uban. Wallahu a'lam bishawab.